Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Natali Kristi Hutapea. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang revolusi hijau dan faktor apa yang mendorongnya. Jadi, pengertian dari revolusi hijau sendiri adalah solusi di mana krisis pangan global, tetapi lebih fokus kepada kuantitas produksi daripada keberlanjutan secara jangka panjang. Jadi revolusi hijau tersebut menjadi solusi dari permasalahan urgent yang terjadi tentang krisis pangan. Lalu di mana revolusi hijau sendiri mempunyai kekuatan dan kelemahannya sendiri. Mari kita analisis dampaknya. Yang pertama itu ada dari kekuatannya. Jadi kekuatannya itu yang pertama itu produksi pangan meningkat pesat. Jadi saat revolusi hijau ini dijalankan itu produksi pangan itu meningkat pesat, di mana itu menjadi salah satu solusi dari permasalahan urgent yang terjadi. Jadi lalu yang kedua ada mengurangi kelaparan global. Jadi dengan adanya revolusi ini kelaparan global itu minim terjadi. Lalu yang ketiga itu mendorong modernisasi pertanian. Jadi di era revolusi hijau ini petani-petani itu sudah mengembangkan gitu teknologi. Jadi itu mendorong pertanian menjadi lebih modern, lebih canggih, dan pastinya itu memberikan banyak dampak positif kepada krisis pangan yang tadi menjadi masalah itu. Lalu kelemahannya kita bisa melihat itu kita menjadi ketergantungan pada pupuk dan pestisida, sudah pasti. Yang kedua itu kerusakan pada tanah dan air. Yang ketiga kesenjangan antara petani itu, seperti kesenjangan pada petani besar versus petani kecil. Lalu kita memasuki apa saja sih faktor pendorong revolusi hijau ini makanya bisa terjadi gitu. Yang pertama itu pertumbuhan penduduk. Mengapa pertumbuhan penduduk ini menjadi faktor pendorong yang paling besar gitu mendorong revolusi hijau terjadi? Ini dikarenakan jumlah penduduk itu seringkali meningkat pesat, hingga bagaimana penduduk meningkat, begitu juga produksi pangan juga kebutuhan pangan itu meningkat. Makanya itu menjadi faktor pendorong terbesar dari revolusi tersebut. Yang kedua itu adanya krisis pangan global. Jadi banyak negara itu yang mengalami kelaparan, sehingga ini menjadi masalah urgent yang dibutuhkan solusi cepat untuk menanganinya. Yang ketiga itu ada kemajuan teknologi. Ini dimana ada penemuan bibit unggul serta penggunaan pupuk dan pestisida modern. Jadi itu menjadi faktor pendorong dari revolusi tersebut. Yang keempat ada dukungan dari pemerintah dan internasional. Ini sudah dipastikan pemerintah mendukung positif itu hal ini karena adanya subsidi dari subsidi ke pertanian dan program dari lembaga global untuk mendorong revolusi tersebut. Lalu yang kelima itu ada keterbatasan lahan. Ini di mana lahan pertanian itu tidak bertambah, sehingga perlu meningkatkan hasil panen per hektar gitu. Jadi kan lahan itu terbatas, jadi
dengan lahan yang terbatas itu dicarilah solusi bagaimana panen itu agar lebih cepat daripada yang semestinya. Lalu di sini ada fakta-fakta penting yang bisa teman-teman ketahui gitu tentang revolusi hijau dan bagaimana itu didorong gitu, faktor pendorongnya. Itu yang pertama itu revolusi hijau ini dipelopori oleh ilmuwan seperti Norman Borlaug. Lalu yang kedua, revolusi hijau ini berhasil menyelamatkan jutaan manusia dari kelaparan. Lalu yang ketiga itu revolusi ini dianggap belum berkelanjutan jangka panjang. Jadi ya ini sebenarnya positif, cuman belum dianggap sebagai program berkelanjutan untuk jangka panjang. Lalu yang keempat ada revolusi ini menjadi dasar munculnya konsep pertanian berkelanjutan saat ini. Jadi ini menjadi salah satu dasar di mana kita bisa melanjutkan untuk inovasi yang lebih maju lagi ke depannya. Maka di sini saya bisa tarik kesimpulan bahwa revolusi hijau ini didorong oleh krisis pangan dan pertumbuhan penduduk. Juga berhasil meningkatkan produksi secara cepat, tetapi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, sehingga perlu pendekatan yang lebih berkelanjutan bagaimana kita menanggapinya. Nah, maka ini penjelasan saya terkait revolusi hijau dan faktor pendorongnya. Dan terima kasih teman-teman sudah mendengarkan hingga akhir. Maaf jika ada kesalahan kata. Maka saya tutup video saya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.